Tank amfibi legendaris PT-76 milik Marinir TNI AL yang sudah berusia puluhan tahun menolak pensiun dan masih aktif digunakan dalam latihan tempur di Situbondo. Tank ini turun langsung ke medan bersama tank modern BMP-3F. Tank amfibi legendaris PT-76M kembali mencuri perhatian saat dikerahkan dalam latihan tempur di Situbondo. Bersama tank modern BMP-3F, kendaraan tempur yang dikenal sejak era Perang Dingin ini membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tetap ganas di garis depan. Pada tanggal 11 April 2026, melalui unggahan resmi akun Instagram Marinir TNI AL, diperlihatkan bagaimana prajurit Batalion Tank Amfibi 2 Marinir kembali menjalankan latihan satuan dasar di Situbondo, Jawa Timur. Dan yang menarik, latihan ini bukan sekadar jalan-jalan santai pakai tank. Ini latihan dengan skenario kompleks, penuh tekanan, dan dibuat semirip mungkin dengan kondisi perang nyata. Sekarang kita bahas bintangnya. Yang pertama, tank amfibi PT-76M. Ini bukan kendaraan baru, bahkan bisa dibilang ini senior yang sudah makan asam garam medan tempur sejak tahun 1962. Umurnya kalau diibaratkan manusia mungkin sudah pensiun, duduk santai minum kopi di teras rumah. Tapi uniknya, PT-76M ini justru masih aktif, masih lincah, dan masih siap tempur. Kenapa bisa begitu? Karena tank ini tidak dibiarkan tua begitu saja. Varian PT-76M sudah mengalami modernisasi sejak awal 1990-an. Mesin diperbaharui, sistem senjata ditingkatkan, dan terus direkondisi secara berkala. Jadi walaupun lahir di era lama, performanya masih relevan. Ibaratnya seperti motor tua tapi mesin sudah di-upgrade, tarikannya masih galak. Lalu di sampingnya, hadir adik muda yang jauh lebih modern, yaitu BMP-3F. Ini kendaraan tempur amfibi yang datang ke Indonesia dalam 2 gelombang besar, tahun 2010 dan 2014. Totalnya puluhan unit, dan langsung menjadi tulang punggung kekuatan baru Korps Marinir. Kalau PT-76M itu seperti senior berpengalaman, BMP-3F ini seperti anak muda yang baru lulus akademi, tapi sudah bawa teknologi canggih. Menariknya, dalam latihan ini keduanya tidak saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Yang satu punya pengalaman dan ketahanan, yang satu punya teknologi dan daya hancur modern. Kombinasi ini yang bikin kekuatan mereka terasa tidak mudah dibendung. Latihan dilakukan di area Puslatpur 5 Baluran. Medannya tidak main-main, dari bibir pantai, masuk ke daratan, lalu ke hutan. Bayangkan, tank-tank ini tidak hanya berenang di air, tapi juga harus bermanuver di pasir, tanah, bahkan vegetasi yang tidak bersahabat. Ini bukan sekadar uji mesin, tapi uji mental dan kemampuan kru di dalamnya. Karena sebenarnya, inti dari semua ini bukan hanya soal tank. Letkol Marinir Hayat Tegar sebagai komandan batalion menegaskan satu hal penting. Secanggih apapun kendaraan tempur, hasil akhir tetap ditentukan oleh manusia di dalamnya. Artinya, yang menentukan menang atau kalah bukan cuma besi dan mesin, tapi insting, keputusan cepat, dan kerjasama kru. Jadi kalau ada yang berpikir perang itu cuma soal siapa punya alat paling mahal, latihan ini seperti bilang, tunggu dulu, yang pegang alatnya siapa? Setiap kru dipaksa berpikir cepat, memahami peran masing-masing, dan merespon situasi yang terus berubah. Tidak ada waktu untuk ragu, semua harus sinkron, bahkan sampai pada level di mana prajurit dan kendaraannya terasa seperti satu kesatuan. Kalau sudah seperti ini, gerakannya bukan lagi dikendalikan, tapi seolah terasa. Dan di tengah panasnya Situbondo, dengan debu, suara mesin, dan tekanan latihan, terlihat jelas satu hal, semangat kavaleri amfibi ini masih sangat hidup. PT-76M yang menolak pensiun seperti memberi pesan bahwa usia bukan batas selama dirawat dengan benar. Sementara BMP-3F menunjukkan bahwa modernisasi tetap berjalan. Dan kalau diperhatikan lebih dalam lagi, sebenarnya latihan seperti ini sebenarnya bukan cuma soal unjuk kekuatan atau pamer alutsista. Ini tentang kesiapan menghadapi situasi yang benar-benar tidak bisa ditebak. Dunia sekarang berubah cepat, ancaman bisa datang kapan saja, dan medan tempur tidak selalu seperti yang ada di buku. Disinilah pentingnya latihan yang dibuat sereal mungkin.
Prajurit tidak hanya diajarkan menembak atau mengemudi, tapi juga membaca situasi, mengambil keputusan di bawah tekanan, dan tetap tenang meskipun kondisi di sekitar kacau. Karena di medan nyata, 1 detik telat berpikir bisa jadi perbedaan antara berhasil atau gagal. Menariknya lagi, kerjasama antara kru di dalam satu tank itu bukan hal sederhana. Bayangkan, satu kendaraan diisi beberapa orang dengan tugas berbeda, tapi harus bergerak seolah punya satu pikiran. Komandan memberi perintah, pengemudi mengatur arah, penembak mengunci target. Semuanya harus sinkron tanpa salah sedikit pun. Kalau tidak kompak, wah, bukan cuma misi gagal, tapi bisa jadi malah membahayakan diri sendiri. Jadi bisa dibilang, latihan ini juga melatih chemistry antara kru, bukan cuma kemampuan teknis. Dan yang bikin makin menarik, medan latihan di Baluran itu terkenal ekstrim. Panasnya bukan main, debunya tebal, dan jalurnya tidak selalu ramah untuk kendaraan berat. Tapi justru disitulah tantangannya. Kalau sudah terbiasa di kondisi sekeras itu, maka saat menghadapi situasi nyata, mental prajurit sudah jauh lebih siap. Di titik ini terlihat jelas satu hal. Kekuatan militer bukan hanya diukur dari seberapa canggih alatnya, tapi seberapa siap orang-orang yang mengoperasikannya. Mesin bisa dibeli, teknologi bisa ditingkatkan, tapi mental dan insting tempur itu dibentuk lewat latihan panjang yang tidak mudah. Dan ketika tank-tank itu kembali bergerak, menyusuri pantai lalu masuk ke daratan, ada satu gambaran besar yang mulai terlihat. Ini bukan sekadar latihan biasa, tapi sebuah simulasi bagaimana kekuatan amfibi Indonesia bisa bergerak cepat, masuk dari laut, lalu menguasai daratan tanpa memberi banyak waktu untuk lawan bereaksi. Dan kalau skenario seperti ini benar-benar terjadi di dunia nyata, maka yang akan dihadapi bukan lagi sekadar suara mesin yang menggelegar, tapi kekuatan yang sudah terlatih, teruji, dan siap bergerak kapan saja tanpa ragu sedikit pun. Dan di titik ini, bayangkan satu skenario kecil saja. Gelombang laut masih beriak, garis pantai terlihat tenang, lalu tiba-tiba dari kejauhan muncul siluet kendaraan baja. Awalnya pelan, lalu semakin jelas, lalu tanpa banyak suara tambahan, mereka sudah mendarat dan bergerak masuk ke daratan. Inilah kekuatan utama pasukan amfibi. Datang dari arah yang sering dianggap aman, lalu bergerak cepat sebelum lawan benar-benar sadar apa yang sedang terjadi. Tidak banyak waktu untuk bereaksi, tidak banyak kesempatan untuk bersiap. Dan latihan di Situbondo ini seperti mensimulasikan momen itu. Setiap gerakan dihitung, setiap manuver direncanakan, tapi tetap memberi ruang untuk improvisasi. Karena di medan nyata, rencana sebaik apapun bisa berubah dalam hitungan detik. Menariknya lagi, koordinasi antara kendaraan juga jadi kunci utama. PT-76M yang lebih ringan bisa bergerak lebih fleksibel, sementara BMP-3F membawa daya gempur yang lebih besar. Ketika keduanya bergerak bersama, tercipta kombinasi yang bukan hanya cepat, tapi juga mematikan. Dan jangan lupakan satu hal penting, komunikasi. Di dalam tank yang tertutup rapat, dengan suara mesin yang bising, kru tetap harus bisa mendengar, memahami, dan merespon perintah dengan cepat. Satu instruksi yang terlambat bisa mengubah segalanya. Disinilah latihan berulang itu terasa manfaatnya. Gerakan yang awalnya terasa kaku, lama-lama jadi refleks. Keputusan yang awalnya perlu dipikirkan, akhirnya bisa diambil dalam sepersekian detik. Semua karena terbiasa menghadapi tekanan yang sama lagi dan lagi. Dan ketika matahari semakin tinggi, debu semakin tebal, dan keringat mulai mengalir, justru disitulah mental prajurit benar-benar diuji. Bukan saat kondisi nyangan, tapi saat lelah, panas, dan tekanan datang bersamaan. Kalau diibaratkan, ini seperti menempa besi. Semakin sering dipanaskan dan dipukul, semakin kuat hasil akhirnya. Begitu juga dengan prajurit marinir. Latihan keras ini bukan untuk menyulitkan, tapi untuk memastikan mereka siap menghadapi situasi terburuk sekalipun. Dan saat kendaraan-kendaraan itu akhirnya berhenti sejenak, bukan berarti semuanya selesai. Justru disitulah evaluasi dimulai. Apa yang kurang? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang harus ditingkatkan? Karena dalam dunia militer, belajar itu tidak pernah berhenti. Dan dari semua rangkaian ini, muncul satu pertanyaan yang cukup menarik.
Kalau latihan saja sudah seintens ini, dengan skenario yang begitu kompleks dan tekanan yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi nyata, lalu seperti apa sebenarnya kemampuan penuh yang bisa mereka keluarkan ketika benar-benar berada di medan operasi sesungguhnya? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.